Anda kembali bersama kami, kita sudah ada di segmen terakhir di dialog kita pada siang hari ini. Pemirsa, kita ke Dokter Ari. Dokter Ari, kita lihat ya bagaimana si klinik ini juga punya semacam price card gitu untuk biaya aborsi. Nah, kita lihat ini ya dari oke, kita tampilin dulu. Nah, ini dia untuk kelompok 1 usia kandungan 6-7 minggu 1,5 juta. Kemudian kelompok 2 usia kandungan 8-10 minggu 3 hingga 3,5 juta dan seterusnya. Apakah ini membuktikan bahwa klinik ini termasuk dokter di dalamnya itu punya niatan yang memang dari awal itu tidak baik, yaitu melakukan aborsi ilegal tanpa memperhatikan regulasi yang ada gitu, dokter? Dokter Ari boleh di-unmute dulu ya? Kita tidak bisa. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Yurita, mohon maaf. Jadi memang kita harus agak membedakan antara tarif yang diberikan dengan tindakannya. Terus terang karena memang kami juga di undang-undang, sebetulnya seorang dokter itu dalam melakukan suatu tindakan itu berhak memperoleh tarif apa namanya ya. Jasa lah kasar gitu, itu hak dari dokter sebetulnya. Dan dalam penentuan pembiayaan bahwa segala macam itu biasanya memang disepakati oleh klinik itu sendiri. Ya ini saya ngomong secara garis besar ya antara tindakan, jadi artinya semua tindakan sebenarnya berhak. Tapi memang dalam hal ini saya sulit berkomen bahwa aborsi ada jatahnya apa yang tadi 6 minggu sekian, yang umurnya sekian. Dan ini memang ya sorry kalau saya bilang agak tidak lazim memang ya dalam hal ini, karena biasanya kan kalau di pembiayaan BPJS lah apa segala macamnya ada kan tindakan kuretase sekian, tindakan ini sekian, tapi ya kita memang biasanya tidak menggunakan bulan ini berapa, bulan ini berapa, bulan ini berapa gitu. Semua sebetulnya berdasarkan tingkatan atau severity dalam suatu kasus sendiri itu. Jadi memang ada sesuatu yang tidak ada. Bisnis seperti ini akan mati tidak dalam beberapa waktu ke depan, karena Dokter Ari juga mengatakan bahwa sepertinya ada semacam kebutuhan gitu dari masyarakat begitu. Ya kalau makanya oleh karena itu jadi saya mengatakan ya kalau ngomong kebutuhan kan pasti juga banyak yang tidak setuju dong gitu loh ya. Iya. Nanti ada soal segala macam, dan semua dokter juga tidak banyak juga dokter yang memang tidak melakukan karena tidak sesuai dengan hati nuraninya atau memang tidak ada indikasi atau karena dia diminta. Jadi kalau ditanya ini praktek ini akan mati apa enggak, ya terus terang memang kliniknya harus diluruskan. Makanya regulasi tadi makanya saya bilang pengawasan tetap harus selain kami SDM-nya ya pemerintah daerah dalam ini Dinkes kita kaitkan ya untuk supaya kalau mau buat klinik ya sesuai dengan kebutuhannya, dengan pelayanan apa yang disampaikan harus jelas. Jadi tidak sampai kayak sekarang kan akhirnya disebut klinik aborsi, klinik ini. Ya kesannya di situ hanya bisa aborsi aja lah gitu. Padahal sebetulnya klinik itu adalah klinik yang dibuat praktek oleh seorang dokter kasar gitu loh. Kan dokter tidak melayani aborsi aja, aborsi itu hanya salah satu tindakan yang dapat dilakukan. Jadi apa yang kurang dari regulasi kita sekarang? Sebetulnya ya kurang sih enggak ya, mungkin ya dijalankan aja. Ya semua melihat regulasi, kita punya Undang-Undang Kesehatan nomor 36, kita punya Peraturan Pemerintah nomor 61, kita punya Peraturan Penyelenggaraan Pengawasan dan Jalan Klinik nomor Permenkes nomor 3 atau berapa. Ya udah kita duduk bersama dari pemerintahnya, jadi ya kalau menurut saya pemerintah juga harus tegas nih, mau dibawa kemana, bagaimana tadi yang saya bilang, mohon maaf kalau saya sebutnya sebagai limbah-limbah tadi atau orang-orang yang membutuhkan tadi, mau gimana gitu, tapi kan jangan sampai juga kita, ya tadi nih, yang 2.600 tahun depan tiba-tiba laporan dari Pak Yusri jadi 4.000 gitu kan, berarti kan ya kita nggak menjalankan nih, jadi maksud saya, oke, regulasi yang ada kita jalankan, tapi tadi faktor-faktor preventif ini harus disampaikan. Tadi keluarga berencana itu harus dijalankan, kesehatan remaja harus kita ini kan, pernikahan segala macam ini harus kita sampaikan.
harus kita kuatkan masalah preventif ini. Begitu juga masalah sosial. Tadi saya bilang masalah keekonomian, segala macam. Baik. Gitu. Artinya dari preventif juga dilakukan, pengawasan juga dilakukan begitu ya Dokter Ari. Terima kasih telah bergabung bersama kami Dokter Ari Kusuma. Dan kita ke Pak Yusri yang masih ada di sambungan telepon. Pak Yusri, kita penasaran gitu ya, kenapa di kawasan Jakarta Pusat ini semacam dijadikan pusat untuk aborsi? Karena kita tahu nggak sekali aja gitu ada klinik seperti ini. Terima kasih. Sebenarnya yang perlu ditanyakan adalah kalau pertanyaan kok bisa sampai ini terus gitu loh, terjadi seperti ini terus. Ya, pertanyaan itu ya memang yang pertama saya bilang karena ada pangsa pasar di situ, ada pangsa pasar yang saling menguntungkan. Baik itu yang minta diaborsi maupun dia yang melakukan aborsi, karena ada finansial yang cukup lumayan di situ yang memang mereka terima, ya. Khususnya para pelaku-pelaku melakukan aborsi. Kenapa? Contoh saja yang terakhir kemarin kita lakukan penangkapan, ini janin yang sudah 7 bulan, masuk 7 bulan. Ya, ini biayanya 30 juta. Dengan pembagiannya adalah calo itu dapat 40%. Baik. Kemudian tim medisnya itu dapat 40%. Kemudian pengelola dari klinik itu dapat 20%. Nah, kalau kita kalikan saja, kali ini kan kita baru dapat fakta yang kita temukan adalah baru 1 tahun ya. Karena pembukaan yang kita temukan. 4 tahun mundur kita ada cari supaya sudah dimusnahkan oleh mereka. Dan ini masih kita dalami terus. Dari Januari 2019 sampai dengan April 2020 sudah 2.638 tindakan aborsi yang dia lakukan. Baik. Nah, berapa sudah keuntungan finansial yang ada di situ. Nah, itu cukup menggiurkan buat mereka semuanya. Tapi nanti akan ada pengawasan lebih dalam lagi nggak, Pak? Karena kita tahu memang di wilayah itu banyak klinik seperti itu. Memang betul, Mbak. Itu terus kita lakukan. Makanya kita mengharapkan ini kan kebersamaan, bersama-sama kita sama-sama stakeholder lah ya. Dari baik itu pemerintah daerah, dari dinas kesehatan sendiri atau ini sendiri, kemudian juga dari kepolisian juga dalam hal pendidikannya. Yang paling utama adalah masyarakat di sekitar situ. Saya katakan lagi bahwa masyarakat di sini kita harus edukasi dan sosialisasi bahwa itu adalah tindakan perbuatan yang tidak bagus sekali, yang memang ini kan dan berisiko ya, Pak berisiko Kabit. Tinggi, kemudian sama dengan pembunuhan juga kalau kita mau ini ya, secara ini ya. Tapi masyarakat di sana sekarang satu sisi lagi masyarakat juga merasa, loh saya tidak dirugikan. Nah ini kurang care-nya inilah, kurang care terhadap situasional yang ada. Saya tidak dirugikan, saya ngapain mau ikut campur? Itu kadang-kadang ada semua yang jadi pertanyaan masyarakat di sekitar situ. Nah, ini yang perlu memang harus ada edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah tindakan-tindakan yang bejat yang memang harus dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk kita lakukan penindakan kepada mereka semua. Atau kalau perlu masyarakat sekarang tidak mau menerima mereka ada di klinik sana, misalnya seperti itu kan. Berarti butuh dukungan orang-orang sekitar situ juga ya. Betul, makanya kita harus bersama-sama Mbak. Semua kepolisian, stakeholder yang ada, dari pemerintah daerah, dari dinas kesehatan sama-sama kita untuk bisa mengedukasi, mensosialisasi masyarakat di sekitar sana untuk mau dong melapor. Karena kalau udah kayak begini Mbak, kayak kita lakukan, ini 2-3 bulan, bahkan 4 bulan mereka tiarap dulu nih. Nanti setelah sudah mulai tenang lagi, lihat lagi, baru mereka main lagi. Iya. Itu padahal masyarakat sana dari sejak dulu ini. Iya, terakhir ini. Untuk ancaman hukuman pidananya seperti apa untuk kasus yang ini? Tadi Pak Dr. Ari sudah menyampaikan memang reduksinya sudah banyak, tetapi ancamannya yang memang masih termasuk rendah. Banyak orang-orang yang dari pakar-pakar katakan. Saya ambil contoh saja, di Undang-Undang Kesehatan ini ancamannya 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Dengan 2.638 janin loh. Jadi kan. Kemudian di Undang Perlindungan Anak juga cuma 10 tahun. Bahkan di KUHP di pasal 364, 368 itu cuma 4 tahun. Ancaman. Makanya ini mungkin Pak. Jadi perhatian kita lah Pak. Baik, kita harapkan pengawasan dari kepolisian dan juga proses dari hukum yang berlangsung terkait dengan kasus ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku lain ya yang mungkin masih lanjut nanti setelah kasus ini, Pak Kabit ya. Oke Pak, sama-sama. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini.